Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru dapat resume dari apa yang aku tonton tadi, dan aku pengen banget langsung sharing buat kalian dan buat aku juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, jadi gimana sih caranya biar hubungan kita sama Allah itu, kitanya itu excited gitu. Kadang aku juga ngerasa kayak kok kosong ya, meskipun aku setiap hari sholat dan lain-lain. Itu mungkin kita nggak terhubung kepada Allahnya. Mungkin ketika kita sedih atau susah gitu kan, kita cuman kayak udahlah sholat terus berdoa. Mungkin kita harus nambah aktivitas amalan kita, mungkin dengan cara membaca Al-Quran yang tadinya 1 ayat jadi 100 ayat, yang tadinya 1 surat jadi 2 surat mungkin. Terus kalau bangun tidur, kita coba deh bangun tidur langsung nyentuh Al-Quran, atau kayak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah aku bisa diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberikan umur panjang. Terkadang mah kita kalau bangun tidur tiba-tiba langsung nyari, aduh mana handphone aku, itu gak sih? Aku juga kayak gitu sih, tapi itu udah aku kurangin, sedikit-sedikit lah aku kurangin, karena aku juga sadar itu tuh salah banget. Jadi pengennya sih kita ketika bangun tuh langsung terkoneksi sama Allah. Dan pernah gak sih ngerasa kok kita punya grup WhatsApp tapi kok sepi gitu kan? Atau tiba-tiba ya udahlah, daripada sepi mending kita live group aja. Dan pasti teman-teman kita bertanya-tanya ya, lah kok dia tiba-tiba live groups gitu kan, tiba-tiba dia pergi. Kita aja suka sering mempertanyakan hubungan kita terhadap manusia ya gitu kan, lo kok dia gini, lo kok dia gitu. Entah atau mungkin kita berteman, atau mungkin kita berhubungan sama lawan jenis kita, misalkan pacaran gitu ya, lo kok dia gak ngehubungin aku sih. Kayak kita tuh lebih posesif gitu. Tapi apakah kita sering mempertanyakan hubungan kita terhadap Allah? Apakah kita memiliki kepekaan yang sama dengan Allah sebagaimana dengan kita mempertanyakan teman-teman kita, orang lain, kemana ya mereka? Terus apakah kita pernah kayak ngerasa, kemana ya Allah, kok aku kayak ngerasa ditinggal? Kalau aku sih pernah ngerasa gitu, dimana mungkin teman-teman aku nggak tahu di mana sekarang, terus aku emang tinggal sendirian, jauh dari keluarga. Terus kayak kalau misalkan ngerasa sedih, kok aku gini banget ya, kok semua orang pergi gitu, terus aku ditinggal, terus aku nggak punya siapa-siapa. Dan aku suka, ya udahlah, mungkin aku cuman punya Allah aja gitu kan. Jadi aku balik lagi ke Allah. Mungkin itu sekarang ya yang aku rasain. Kalau dulu mungkin aku ya udahlah, hepan aja. Dan gak mungkin kita bisa baik dengan manusia kalau hubungan kita dengan Allah aja amburadul kayak gitu, ya gak sih? Gak mungkin menurut aku sih ya. Jadi kalau kita nanya, kenapa ya kok hari ini aku bete banget, kenapa ya kok aku hari ini gak enak gini gitu, gak enak banget, kenapa ya, kenapa gitu. Nah, mari kita refleksi terhadap diri kita. Mungkin jawabannya adalah, yuk perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita kepada Sang Pencipta. Mungkin kita perbaiki dari mulai sholat kita. Inti sholat kita itu apa sih gitu kan? Mungkin karena sholat kita hanya sebagai penggugur kewajiban semata, jadi kita ngerasanya mungkin karena sholat kita hanya basa-basi belaka, jadi kita ngerasanya kayak gitu. Atau mungkin karena lisan dan hati kita lalai mengingat Allah, tersibukkan oleh dunia, jadi kita ngerasa seperti itu. Kisah-kisah dalam bentuk apapun akan membuat kita termotivasi untuk menjadi apa yang menjadi tajuk utama di cerita tersebut. Yang cerita-cerita yang bikin kita terpengaruh gitu, kayak mungkin kita terlalu terdramatisir oleh cerita-cerita selebgram, cerita-cerita artis, atau mungkin idol-idol kita gitu, terobsesi dengan mereka. Sedangkan kita lupa kisah-kisah zaman Rasul dan para sahabat itu harusnya lebih menginspirasi kita di zaman sekarang, karena kan sejarah itu bakal berulang, ya nggak sih? Coba kita refresh gitu ya, kayak story behind turunnya Quran surat Yusuf.
Itu karena sahabat Rasulullah SAW. Kadang kita bosan nggak ya? Kadang kita agak bosan gitu loh baca Al-Quran, karena kalau misalkan kita baca sama artinya kan isinya itu perintah sama larangan ya. Tapi bosan itu wajar, manusiawi kok. Dulu para sahabat juga merasa monoton. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah ada ayat jenis lain ya Rasulullah gitu ya. Lalu setelah itu Allah turunkan Quran surat Yusuf untuk dijadikan pelajaran secara universal. Mungkin teman-teman bisa buka ya surat Yusuf, isinya tuh seperti apa, kisahnya tuh seperti apa. Luar biasa sih, kalau aku udah pernah baca dan aku pernah nonton juga filmnya, dan itu benar-benar kayak merefleksi diri, kayak aduh aku tuh bersyukur banget gitu. Coba kalau aku ada di posisi Nabi Yusuf dulu gitu, wah kayaknya aku gak sanggup gitu ya. Jadi kalau kita tahu kisah yang universal seperti itu, kita bisa mengambil pelajaran oleh siapa saja tanpa harus mengedepankan mazhab kita apa gitu, siapa gurunya dan lain-lain, atau kamu kajian di mana gitu dan lain. Sebetulnya nggak harus itu. Kita kan berislam tuh nggak harus melihat itu, ya nggak sih? Ya udah, kalau kita Islam aja gitu. Kita tidak akan menemukan perdebatan dalam mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang yang Allah pilih gitu. Jadi makanya ya makin rajin ngaji, ya insya Allah makin baik pula akhlak kita. Umar bin Khattab tuh ya memiliki hobi mendengarkan kisah. Ia pasti meminta nasihat dari orang-orang yang ia pandang lebih dalam urusan keimanannya. Apa ibrahnya? Beliau mengambil ibrah dari kisah ketika Umar bin Khattab bertemu dengan bapak dan anaknya yang sangat akrab. Bapak itu sebelum pergi berjihad ditahan istrinya yang sedang hamil untuk meminta izin tidak ikut perang. Akan tetapi, ia dengan berat hati ikut berperang, dan sebelum ia pergi, ia mengelus perut istrinya seraya berdoa agar Allah menjaga anak yang ia titipkan padanya. Beberapa waktu kemudian, bapak itu mendengar kabar istrinya meninggal. Ia meminta izin dan bergegas pergi ke Madinah menuju rumahnya. Akhirnya, ia pergi ke makam istrinya. Nah, di sana ia dapati kuburan istrinya bersayap. Lalu ia bertanya-tanya. Warga seluruhnya menjawab bahwa istrinya wanita yang salihah dan menjaga dirinya dari dosa. Mereka pun membongkar kuburannya dan menemukan istri beliau dalam keadaan duduk menggendong anaknya yang masih hidup. Bapak tersebut beristighfar lalu ditanya, padahal ia tidak melakukan dosa. Sesungguhnya aku berburuk sangka kepada Allah. Ketika aku mengelus perut istriku, aku hanya menitipkan bayiku kepada Allah. Aku pikir karena bayi itu makhluk yang lemah, ia tidak bisa menjaga diri. Kupikir orang dewasa bisa menjaga dirinya sendiri. Ternyata aku telah berburuk sangka pada Allah. Dan ternyata Allah itu tergantung prasangka hambanya, bukan? Jadi kita harus perbanyak berteman dengan orang-orang soleh ya teman-teman. Sebab dengan cara itulah barangkali hisab kita di akhir akhirat nanti dipermudah, karena atas izin Allah teman yang soleh itu mampu memberikan syafaat untuk temannya yang dicintai gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya teman yang emang ngajak kepada kebaikan, selalu ngingetin kita kepada Allah, bahkan nyeret kita untuk berbuat baik, ya harusnya kalian bersyukur gitu kan, karena teman kita itu nanti bakal memberikan syafaat di akhirat kelak gitu. Nah, kadang ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti ya gitu kan, tapi bisa gitu kan. Dan ketika kita beristighfar, kita berusaha, ini adalah jalan Allah, ya pasti akan terjadi gitu. Nah, jadi kalau menurut aku ya, kita harus menitipkan nasib kita itu hanya kepada Allah. Yang intinya kita harus yakin, aku yakin Allah pasti memberikan anugerah dan kebaikan dalam hidup kita, asal kita mau. Yakin aja sama Allah 100%. Pasti Allah cukupkan kebutuhan kita. Itu janji Allah. Masalah kita itu gak yakin, seolah-olah apa yang di tangan Allah itu ada, padahal jauh lebih nyata apa yang ada di tangan Allah, karena gak bisa hilang gitu.
Allah nggak pengen nunjukin fisiknya, rezekinya dengan mata telanjang kita, gak mungkin lah, takutlah kita. Sebab Allah pengen kita lihat dengan mata batin kita, dengan iman kita, dengan basyarah kita.